Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Jadi bagi lo yang merasa terbantu dengan video dari TCI, boleh pertimbangkan untuk pause sebentar videonya and then like it ya. Nah, selanjutnya untuk hari ini ya, sama seperti tadi pagi gue udah ingatkan ya, leher gue sebenarnya lagi kering ini ya, jadi mungkin kalau ada sedikit berbeda, suaranya mungkin lebih kecil, ya harap maklum gitu ya. Oke, economic calendar. Hari ini di jam setengah 8 malam kita akan keluar core CPI, CPI, dan juga crude oil inventories ya. Nah, data CPI ini cukup penting. Kenapa? Karena ini adalah data inflasi. Jadi data inflasi itu ada CPI, PPI, dan PCE. Ya, nah itu tiga-tiganya lagi terus dilihat oleh the Feds. Ya kita lihat ya, nanti di jam setengah 8 ini hasilnya seperti apa. Ya, in general sih harapan kita kalau kita pengen market lebih cenderung bullish atau minimal netral ya, minimal sama kayak forecast, lebih bagus lagi kalau dia lebih rendah dibandingkan dengan forecast. Even better kalau di bawah dari data sebelumnya. Karena kalau kita di sini forecast dari CPI itu meningkat nih dari yang data sebelumnya di 2,3 ya. Nah, ini mungkin jangan-jangan yang dikhawatirkan oleh si Jerome beneran kejadian nih ya. Tapi intinya ya sudah, jangan kita tebak-tebakan hasilnya apa. Toh kita bukan yang punya datanya. Kita juga bukan cucunya Jerome Powell. Jadi kita nggak tahu. So ya sudah, kita tunggu saja nanti setengah 8 keluarnya seperti apa ya. Lalu kita bisa lihat juga ada crude inventories di setengah 9. Jadi intinya buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini, pertimbangkan tutup posisi. Atau kalau buat yang agresif, minimal pasang SL ya. Next kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini dia mulai berhasil bertahan di atas dari 109.500-an. Which is good ya. Ini sudah terjadi di atas kedua. Nah, kita lihat apakah hari ini akan terjadi pantulan atau maybe jangan-jangan hari ini ada kemungkinan retest ke struktur 111.752. We'll see karena kemarin berhasil bertahan ya. Tapi ya lagi-lagi jangan ditebak-tebak, dan buat lo yang punya posisi futures ya sesuai dengan pembahasan DCWT sesi pertama kemarin, bukan kemarin, tadi pagi ya. Nah ya udah dekat-dekat jam rawan ya, apalagi buat lo yang konservatif, pertimbangkan untuk tutup posisi deh ya walaupun belum kena target TP ya. Next, BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini mulai ke reject oleh MA50. Apakah akan mulai terbentuk lower low begitu? Karena setelah dia jebol di sini ya sebenarnya udah lower low sih. Tapi apa mungkin dia akan membuat lower low yang lebih dalam? Itu ada kemungkinan seperti itu juga ya, walaupun at least for now data balance sheet masih belum mendukung begitu. Ya jadi intinya sih satu, mau akumulasi alts boleh, tapi apa? Dengan syarat maksimum 40%, jangan lebih begitu. Supaya apa? Ya kebayang kalau misalkan lo kayak begini lagi nih, kena kayak di Mei atau lebih parah seperti di kuartal 4 2024 ya. Aduh, ya di sini banyak sekali orang yang menderita. Kenapa? Karena kemakan dengan ya itu, dengan gembar-gembor ini akan seperti 2021. Kita kan altcoin season seperti di sini ya, di mana ya altcoins ada yang 10x, ada yang 20x, bahkan ada sampai 100x. Walaupun kalau 100 mungkin lebih ke memes ya. Akhirnya nggak kejadian kan. Nah kenapa nggak kejadian? Bukan karena magic ya, bukan. Karena balance sheetnya turun terus. Selama ini masih turun terus ya, kita mimpi lah kalau pengen kayak 2021. Bisa lihat 2021 itu masa-masa di mana balance sheet meningkat. Nah gitu. Dan historically speaking, minimum kita butuh balance sheet yang flat untuk bisa mendapatkan altcoin season. Selama dia masih dalam bentuk QT, masih turun, ya itu mimpi gitu ya. Itu bukan gue yang ngomong ya, data yang menunjukkan seperti itu ya. So keep it 60-40 at max. Next, ini sesuai dengan janji tadi pagi ya, gue mau bahas sedikit aja mengenai pidato si Trump ya. Intinya ya dia pidato untuk urusan riots riots atau protes di California ya, seingat gue ya, di LA ya. Di mana ini protes soal imigrasi ya. Nah, yang serem apa? Si Trump ini mengirim military forces. Dia mengirim 4.000 troops dan 700 marines ya. Berarti kalau troops itu army harusnya ya. Soalnya kalau marines itu spesifik ya. Jadi totalnya 4.700 ya anggota militer untuk mengamankan kasarnya ya. Ya.
Ya, apakah overreacting ya? Maybe ya. Mungkin kan harusnya tetap urusan polisi begitu. Tapi ya nggak tahu lah ya. Intinya sekarang ini lagi hot juga diperdebatkan apakah keputusan si Trump ini benar atau enggak. Bahkan beberapa udah banyak yang ngomong ini adalah resep ya. Sorry, bukan resep tapi apa namanya? Ya tanda-tanda lah ya untuk pemerintahan yang otoriter begitu ya. Ya kalau gua pribadi sih ngeliatnya memang aneh juga sih ya, ini kan harusnya urusan polisi ya tapi jadi bobo militer juga begitu ya. Ya nggak tahu lah ya, tapi intinya ke market sih nggak terlalu ada pergerakan gimana ya, biasa aja gitu maksudnya ya. So ya sudah ya, tinggal ya semoga nggak ada yang aneh-aneh lagi deh, nggak berlanjut ke hal-hal aneh, karena kalau sampai kena ke ekonomi US ya berarti ya akan ada efeknya juga ke risk on asset begitu ya. Next kita geser dulu ke komen. Komen hari ini nggak terlalu banyak ya soalnya ya leher lagi kering ya. Yang satu dari Imam Wahyudi nih ya, dukun mulai keluar dari goa dan bilang all season dimulai. Saya suka nonton dukun banget buat suka nonton dukun. Oh ini, suka nonton dukun Bang buat hiburan. Ya boleh kalau buat hiburan ya. Ya tapi sekali lagi ya, pada keluar dari goa bilang altcoin season ya, gue ingatkan lagi aja ya. Gue ingatkan lagi dosa-dosanya ya. Di sini ya di Oktober, November, Desember itu adalah ya, ada seorang dukun ya yang teriak akan altcoin season ya. Waktu turun di sini merasa kayak seperti dewa. Nah, udah naik ke atas, nah mulai keringat dingin. Waduh, waduh, waduh. Ya sebenarnya ini kalau naik ke atas mending dalam kondisi BTC USD-nya naik juga. Enggak, faktanya lu bisa lihat di Februari ya. Ya sebenarnya nggak dari Februari, Januari juga udah mulai nggak terlalu bagus nih. Januari, Februari, terjun payung ya. Nah, ya ingat ya, waktu sampai sini itu dukun ngomong apa? Kita masuk bear market kan? Faktanya nggak kejadian. Ya, sekarang bilangnya katanya "Oh, enggak, gue dari awal bullish." Wah, ya. Ya lagi-lagi memang dukun tidak ada accountability ya. Next. Oke, dari Ari Aza ya. Serius, channel ini yang bahasa mudah dicerna, nggak pakai minum serat atau vitamin lain. Terima kasih ilmunya. Angkat aku jadi muridmu suhu ya. Udah ini aja, tinggal kalian nonton secara gratis di rumah sambil sambil snacking, sambil nyantai ya, lu bisa dalam tanda kutip jadi murid gitu ya. Ya, oke, tinggal konsisten aja ya, karena gua akan terus ada di sini kok. Ya tinggal elunya mau atau enggak di sini juga bareng-bareng kita ya. Next dari Lila Lea, teori doang. Oh iya ya. Oke, sebenarnya gini ya, lagi-lagi teori itu ada dua jenis ya. Ada teori yang bullshit sama teori yang berguna. Kita ambil contoh deh ya. Teori bullshit itu kayak apa? Wow, teori bumi datar. Nah, itu bullshit. Kenapa? Karena ya tidak berdasarkan fakta data statistik kan. Itu dengan sangat mudah didebunk begitu. Semua astronot akan bingung gitu kalau nggak dengar orang yang percaya dengan teori itu bumi datar begitu kan. Tapi faktanya ada yang percaya dengan teori itu kan. Nah, sementara di sisi lain ada kayak contoh teori relativitas waktu. Begitu itu sama-sama teori kan, teori. Cuman yang satu berdasarkan bullshit, berdasarkan data yang salah, data yang dikorupsi dalam tanda kutip gitu ya. Mungkin otaknya nggak nyampe jadi kacau gitu ya. Nah, sementara teori relativitas itu berdasarkan fakta, data, dan statistik. Begitu, dan akhirnya teori relativitas itu sangat membantu berbagai macam teori-teori lain begitu ya. Dan gini, kalau kita ngomong teori kan cuma teori, nanti faktanya nggak kejadian ya. Sekarang begini ya, manusia bisa sampai keluar angkasa itu awalnya semua pure dari teori ya. Fisikanya semua awalnya pure teori selama manusia dulu belum pernah keluar angkasa. Jadi semuanya hanya teori, tidak tahu nih bisa berhasil atau enggak ya. Nah, tapi faktanya teori itu nggak cuma pakai ini, nggak sambil ngorong gitu buatnya ya. Itu teorinya ya berdasarkan data yang ada di kehidupan asli begitu ya. Dia lihat ya gravitasi, dilihat berbagai macam teori-teori lain. Akhirnya apa yang terjadi? Itu manusia bisa sampai keluar angkasa. Itu semua pure cuma dari teori doang. Begitu. Dan kalau kita ngomong teori di kripto gitu ya. Apa sih teori yang menurut gua paling luar biasa di kripto adalah teori cycle di BTC ya. Ya teori cycle itu oke disebutnya teori, tapi faktanya gue pribadi sudah berapa kali profit ya dari teori tersebut begitu ya.
So, ya balik lagi teori doang. Oh iya bener, monggo silakan lu ngomong teori doang nggak apa-apa. Tapi dengan teori ini, gue sudah berapa cycle profit dan gak usah ngomongin cycle ini ya. Berapa banyak orang yang sudah merasakan juga manfaatnya dari yang mengikuti dari 2024, 2023, 2022 begitu. Semua itu cuma gara-gara teori doang kan. Ya, jadi lagi-lagi ya. Teori ada dua jenis, ada teori yang bullshit sama teori yang beneran bermanfaat. Ya sama kayak informasi lah. Jadi at the end of the day, yang sekarang lebih penting itu adalah apa? Kita bisa memilah-milah nggak? Kita bisa menjadi filter nggak? Mana teori yang patut kita dengar sama mana teori yang nggak ada gunanya. Begitu. Ya, sudah begitu saja sih. Ya. Next dari Francisca Murib ya. Kenapa tuh pakai topeng? Wah, udah lama nih nggak dengar pertanyaan seperti ini ya. Ini ada yang jawab 4 orang, gue coba ya. Yang pertama dari Eben Project, privasi. Benar ya. Dari Usix ya, yang penting bermanfaat buat orang banyak. Wah, aduh, thank you ya. Ya buat apa sebenarnya banyak kok orang yang nggak pakai topeng juga tidak bertanggung jawab ya, ngasal ngomongnya, tebak-tebakan banyak ya. Jadi sebenarnya bukan masalah, wah takut buat apa takut nggak, tapi justru menurut gua ya justru biar lu fokus gitu ya. Nah ini coba dari Bro Aina nih, biasanya Bro Aina yang paling hafal nih. Gua tuh sebenarnya kenapa ya? Kenapa pakai topeng gitu ya? Karena yang nggak pakai topeng kebanyakan isinya karena orang yang nggak pakai topeng kebanyakan isinya flexing dan jualan kelas. Intinya Matoshi adalah seorang yang introvert dan Matoshi ingin menjaga privasinya. Toh yang kita butuhkan adalah edukasi ilmu, wejangan dan niat baiknya ke kita kak. Salam tabur tuai. Wah benar sekali ya. Yang terakhir ada Batik Prabu Jaya. Hook personal dan mungkin jadi pembelaan dari konten kreator yang lain. Ya. Pembeda dari konten kreator yang lain. Yes, benar semua ya. Wah, berarti ini empat-empatnya sering dengerin TCI ya. Dan ya at the end of the day sih, ya itu ya. Pertama untuk privasi dan yang kedua supaya lebih intinya tuh apa? Karena gini, berapa banyak orang yang nggak pakai topeng kok, tapi isinya banyaknya flexing gitu kan. Nah saat flexing itu apalagi di Indonesia tuh sering berpikir, oh kalau dia kaya maka benar. Oh faktanya tidak seperti itu ya. Banyak kok orang kaya yang salah begitu. Jadi ya intinya gue pengen lu melihat gua purely hanya dari argumen yang gue berikan, data yang gue berikan, fakta yang gue berikan, bukan dari mobil apa yang gue kendarai, bukan dari rumah gue berapa, bukan dari berapa restoran yang gue punya dan lain-lain ya. Tapi lu ngelihat dari data yang gue sajikan saja, apakah datanya ini bullshit atau ada manfaatnya begitu ya. Itu dia jawabannya ya. Next, Andi Ivan. Bang Toshi, emang yang paling realistis cara berpikirnya. Para dukun yang kemarin bilang welcome bear market, sekarang cari alasan dan ngomongnya bear trap. Nggak konsisten katanya ya. Yang lebih parahnya lagi, bahas masa lalu yang ngomong dulu saya beli Bitcoin di harga 20.000. Jadi masih profitable. Hahaha, kocak ya. Masih aja bilang yang mau info lebih akurat silakan gabung di grup. Pasti ketebak siapa orangnya. Sehat dan sukses terus orang-orang baik ya. Thank you. Ya ini lagi-lagi pembuktiannya. Bukan gue yang ngomong. Udah banyak sekali orang yang ngomong. Dukun itu tidak punya accountability. Kemarin teriak-teriak bear market gitu kan ya. Wah bear market nih ya. Nah sekarang yang ngomongnya bear trap. Oke ya boleh silahkan mau ngomong apa juga ya. Tapi yang gue kurang suka ini nih. Ini gue bagi nggak tahu ya karena banyak sekali ya dan gue juga nggak mau ngikutin, males ya siapanya spesifiknya. Tapi pokoknya apa ya kalau orang ngomong wah dulu saya beli Bitcoin 20.000 ya tetap masih profit. Ya nggak berarti tebak-tebakan lu yang kemarin jadi bisa dimaafkan kan. Itu sama aja bullshit kan tebak-tebakannya kan. Lu bilang masuk ke bear market faktanya enggak begitu ya. Ini udah nggak tahu ke dukun keberapa nih ya. Gini, kalau gue rasa dukun tuh ya sebenarnya mereka itu adalah apa namanya embodiment of ya recency bias begitu ya. Waktu lagi bearish, teriaknya bearish, lagi bullish, teriaknya bullish begitu. Lu perhatiin dukun tuh ya. Dukun tuh jarang sekali ya yang apa namanya ya kasarnya contrarian gitu ya. Waktu di sini, wah BTC mau halving, udah nih ya kita pasti bakal 100.000, nggak sampai kan? Udah nggak sampai 1.001 alasan keluar, udah turun ke bawah, nah, berubah total nadanya. Wah kita sudah masuk ke bear market. Di sini loh ya di daerah ya sinilah ya lagi daerah musim panas juga karena memang lagi lesu biasanya musim panas ya musim panas di US nih ya
wah sudah nih kita masuk ke bear market, salah market nih ya. Oh bukan salah saya, salah market katanya ya. Taunya apa? Nggak kejadian tuh bear market naik lagi. Udah naik lagi di sini bilang bullish lagi ya. Udah bilang bullish di sini drop gara-gara tarif Trump, bilangnya bear market lagi. Terus aja di ini aja. Pokoknya lagi banyak yang bilang bullish, dia ikutan bullish. Lagi banyak yang bilang bearish, dia ikutan bearish. Nggak ngelihat fakta data statistik. Begitu ya. Ya bagus lah ya. Terus ingatkan ya dosa-dosa dari para dukun supaya orang-orang yang masih baru tidak banyak yang terjerumus, karena masih banyak kok yang terjerumus ya, masih banyak yang kemakan dengan janji manisnya ya. Terus ingatkan orang-orang dengan betapa tidak bertanggung jawabnya para dukun ya. Kemarin ngomong begini, besok berubah ya, tidak ada rasa tanggung jawabnya sama sekali, tidak ada rasa malu bahkan sedikit pun begitu. Yang penting apa? Yang penting semua masuk ke ya, masuk ke grup bayar begitu ya. Ini aja udah nggak akurat, bilang mau lebih akurat lagi. Aduh ya silahkan lah ya. Silahkan, boleh terserah ngomong apa aja ya. Kecap nomor 1. Next, Riko Naru, GWS Kotoshi, dan terima kasih sekali udah walk the talk, menjadi contoh buat kita semua. Sejak nonton Kotoshi, saya yang dulu suka bolong-bolong perpuluhan sekarang sudah mulai aktif lagi. Wah mantap ya. Karena selalu diingatkan hukum tabur tuai dan merasakan efek sendiri nyatanya dalam kehidupan saya. God bless you always kok ya. God bless you too. Mantap ya. Wah gue happy banget dengarnya ya. Mantap, mantap, mantap ya. Jadi ingat, kadang-kadang kita mulai itu nggak harus langsung di chart. Kita bisa mulai dari hidup kita sendiri kok. Kita bikin terapi, kita melakukan tabur tuai itu bisa berjalan dengan sendirinya ya. Ya, tapi balik lagi ya, setelah itu sudah ada kebiasaan baiknya sudah ditanam, nah pelan-pelan dimasukkan juga ke portofolio. Nah, itu yang paling sempurna ya. Mantap. Next dari Rashid Nabil. Bang Toshi, lebih kuat mana? Moving average sebagai support resisten atau stochastic RSI untuk mengonfirmasi entry? Soalnya aku lihat Bang di posisi ini emang bagus buat entry, tapi RSI udah masuk area overbought. Minta pencerahannya Bang. By the way, GWS Bang, thank you ya. Dan salam tabur tuai. Mantap ya. Nah, jadi gini ya, kalau menurut gue pribadi sebenarnya lu mau pakai RSI boleh, nggak pakai juga boleh. Gue udah pernah pakai dulu ya. Tapi gini, ada kelemahannya nggak? Ada. Kayak kita ambil contoh misalkan dia lagi masa-masa breakout setelah ya kayak begini deh. Contoh di sinilah ya. Di masa-masa setelah di 2024 nge-stall di sini ya, BTC nge-stall karena setelah halving ternyata nggak sesuai sama harapan banyak orang. Wah, drop. Nah, saat BTC boom di sini, RSI mereka udah cenderung tinggi sebenarnya. Coba kita lihat ya. Aduh, mana sih ya? Udah lama juga gua nggak buka RSI. Ini di weekly atau daily ya? Nah, di sini nih ya. Nah, di sini udah mulai overbought kan? Nah, saat udah mulai overbought seperti ini, nah kita akan mungkin berpikir, udah deh jangan akumulasi dulu ya, nanti akan naik pasti akan turun lagi dulu nih ya, karena udah overbought nih, udah nembus dari 70 kan. Nah, tapi pada faktanya lanjut lagi naik ke atas. Nah, sebenarnya kalau cuma ketinggalan ya mungkin masih oke, tapi seringkali orang akan berpikir gini, waduh, ini bakal setinggi apa lagi nih? Ini padahal udah overbought. Wah, gua nggak bisa ketinggalan nih. Gua paksain beli lagi, taunya malah pucuk. Nah, itu sih yang serem ya. Sebenarnya kepake sekali RSI. Tapi ya balik lagi, ada selalu plus minusnya begitu ya. Dan mungkin kalau lu mau pakai ya selama lu nggak akan ke bawah seperti yang tadi gua ngomong, ya nggak masalah begitu ya. Dan ya udah sih, itu aja sih intinya ya. Nggak salah sih pakai RSI ya, serius nggak salah. Cuma takutnya nanti ke bawah seperti itu, karena saat dia overbought tuh nggak selalu dia akan berhenti, karena saat masa-masa BTC momentumnya udah cukup besar, hype-nya cukup besar, itu seringkali market memang tidak sesuai dengan ya udah gini, udah di luar nalar begitu. Nah, di luar nalar ya ujung-ujungnya bisa terus naik. Nah, kadang-kadang kita bisa tergoda untuk jadi break our own SOP kalau seperti itu. Ya udah itu aja sih ya, bebas lu mau pakai atau enggak. Lu coba lihat lagi sendiri ya ke belakang seperti apa. Kalau merasa wah boleh deh bang, gue pengen pakai aja, silahkan juga, tapi harus siap dengan semua pros and cons-nya, dan tentunya otomatis akan lebih susah juga untuk buka posisi kalau untuk futures gitu, karena lebih perlu banyak lagi kasarnya apa ya, lebih perlu banyak lagi bukan SOP ya,
perlu lebih banyak lagi syarat untuk kita bisa masuk ke market. Nah, itu kadang-kadang juga bisa bikin orang frustasi, ah, gila nih gue nggak masuk ke market nih. Nah, seremnya apa? Seremnya suka jadi melanggar lagi. Nah, gitu aja sih. Ya tinggal lu balance mana yang lebih cocok buat lu gitu ya. Next dari Bro Aina, get well soon Matoshi dan tim, thank you ya. Suara dan wejanganmu adalah panduan hidup kita. Wah, ya semoga bermanfaat lah ya. Tetap jaga kesehatan untuk semua keluarga TCI karena anomali pun sedang berlaku juga di cycle musim kayak ini. Apakah ulah Trump dan Powell? Sehat dan sukses selalu untuk semua dan salam bertuai. Mantap. Yes, ya Trump Powell sih sebenarnya bisa dibilang ya mereka yang paling utama yang membuat market kali ini cukup berbeda dengan signifikan ya. Sebenarnya kalau menurut gua, kalau si Trump tarifnya tuh nggak terlalu gila begini, kita mungkin lebih enak sekarang ya. Ya tapi pada faktanya kita kan bukan siapa-siapanya si Trump, ya kita juga bukan siapa-siapanya Powell. Jadi ya sudah, kita cuma bisa bereaksi aja sih dia mau ngapain tuh duaan ya. Ya, lagi-lagi kalau gue pribadi sih berharap tarifnya itu udah dianggap ilegal, tidak boleh, terutama buat yang itu ya, buat yang eh, reciprocal ya, yang sampai ke Indo juga kena itu kalau bisa dibatalkan. Terus ya udah dan semoga mereka nggak appeal lagi gitu, karena kalau mereka appeal lagi masih akan terus ada ketidakpastian di market begitu. Dan menurut gue kalau sampai tarif di ya benar-benar dibabat, dipangkas, nggak ada yang berlaku lagi, itu inflasi akan stabil dan the Feds akan kehabisan alasan untuk tidak melakukan monetary policy yang lebih dovish. Itu mereka mau nggak mau pasti akan lebih dovish. Begitu. Jadi ya lagi-lagi kuncinya menurut gue ya di dua orang ini ya. Dua orang yang sekarang super berkuasa di US, Trump dan Powell. Ya walaupun Powell sekarang kan udah mulai kehilangan powernya katanya ya. Lagi desas-desusnya mau digantikan ya, bahkan katanya mau digantikan sama si Bessent kemarin ya, yang lagi dekat sama Trump sekarang. Aduh, politik capek ya. Beres. Oke, itu kurang lebih untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke Balemet. Tetapi sebelum kita masuk ke Balemet, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan seperti yang kalian sudah tahu ya, di Margex ini mereka sedang ada trading competition. Dan nilai prize poolnya 1000 USDT ya untuk 20 top user. Ya, sekali lagi untuk 20 top user, kalian bisa mendapatkan 1000 USD prize pool. Dimana tentunya semakin tinggi posisi lo di top 20 ini, maka semakin besar juga jatah lo di prize pool 1000 USD ini ya. Dan selain itu juga akan ada tambahan 100 USD setiap kali ada volume sebesar 1 juta USD. Jadi semakin banyak yang trade di dalamnya, maka akan semakin besar juga price poolnya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi buat lu yang ngerasa bahwa, bang, gue emang sering trading futures dan gue memang bisa trading futures. Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mengikuti trading competition dari Margex ini karena ada 1000 USDT price pool yang menunggu lo. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk eventnya ya. Jadi gini ya, sekali lagi gue jelaskan. Jadi setiap kali ada volume yang nambah lagi 1 juta USD akan ada tambahan hadiah di price poolnya. Jadi ya semakin banyak kan trade dengan link referral di bawah, maka akan semakin besar juga price poolnya gitu ya. Oke, selain dari itu juga tentunya kita bisa melakukan berbagai macam hal seperti mengconvert ya kripto dan selalu convert juga bisa earn dengan staking mereka di sini dan juga ada copy trading ya di sini ya. Nah, itu semua lo bisa akses via dari ini lo ya dari platform setelah lo login ya. Di sini ada trade, lo bisa buy crypto, lo bisa convert dan juga bisa copy trading ya. Nah, buat lo yang tertarik untuk menggunakan Margex atau pengen coba untuk menggunakan Margex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Margex. Yang pertama kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa di sini ya, sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA200 sebagai support. Artinya kita sudah punya posisi long. Sekarang dalam keadaan profitnya sebesar 1,42%. Nah, target TP-nya boleh pertimbangkan di MA50. Nah, kalau sampai terjadi retest ke MA20 alias saat kita kena target TP, nah kita juga boleh pertimbangkan untuk short karena kemarin sudah terjadi retest pertama di MA50 sebagai
resisten. Ya, jadi idealnya sih hari ini seperti ini ya. Dia naik ke atas, kena target TP, setelah target TP kita kebuka posisi short dan kena lagi sama 200. Ya, balik lagi, itu idealnya. Faktanya nanti seperti apa ya kita lihatlah ya. Tapi gue ingatkan lagi, kalau sudah dekat-dekat ke jam setengah 8, belum kena target TP, ya sudahlah, ditutup saja posisinya buat yang konservatif ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di EMA 200, lalu ada juga di EMA 20, dan juga ada di angka 3,1817 ya. Next, XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini kita juga sudah sama-sama punya posisi long dan sudah dalam keadaan profit juga ya. Sekarang dalam keadaan profit 1,3%. Target TP-nya jelas ya, ada di struktur resisten yang terbentuk di ya Mei akhir lah ya, di angka 2,344. Mau lebih agresif dikit boleh di EMA 200 ya. Itu untuk posisi longnya ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 2,2947, MA50 dan MA20 ya. Next, Cardano. Untuk Cardano belum ada SATA futures karena ya belum ada retest ya. Ya kemarin retest tapi reclaim kan, so ya belum ada setup ya. Kita lihat aja besok. Kalau besok dia masih di bawah dari struktur resisten ini ya ada potensi. Tapi kalau reclaim lagi berarti enggak ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di EMA 20, lalu ada juga di angka 0,625287 dan di angka 0,571 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua hari ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, dan ingat apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur kalau tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.